Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok atau orang-orang ke arah tercapainya tujuan. Kepemimpinan manajerial yaitu suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dan sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Teori kepemimpinan klasik. Adapun pendekatan yang efektif. Yang pertama, mencari ciri kepribadian universal pada derajat lebih tinggi yang dimiliki oleh pemimpin dibandingkan yang bukan pemimpin. Kedua, menjelaskan kepemimpinan dalam perilaku seseorang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menggunakan model-model kemungkinan untuk menjelaskan tidak memadainya teori-teori kepemimpinan sebelumnya dalam memadukan aneka macam penemuan. Yang keempat, memperhatikan kembali ciri kepribadian dari perspektif yang berbeda dengan cara mengidentifikasi seperangkat ciri-ciri secara implisit bila seseorang sebagai pemimpin. Adapun gaya kepemimpinan klasik, yang pertama itu otoriter. Pemimpin memusatkan kekuasaan dan keputusan-keputusan pada diri pemimpin sendiri. Yang kedua, demokratis. Pemimpin mendelegasikan wewenangnya secara luas. Yang ketiga, bebas. Pemimpin hanya berpartisipasi minimum, para bawahannya menentukan sendiri tujuan yang akan dicapai dan menyelesaikan sendiri masalahnya. Adapun 4 pendekatan teori kepemimpinan. Pertama, ciri-ciri sifat, perilaku, situasional, dan kontingensi. Yang pertama, teori sifat. Teori yang mencari ciri kepribadian sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Kedua, teori perilaku. Teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Ketiga, teori situasional. Teori yang memfokuskan pada kesiapan pengikut. Yang keempat, teori kontingensi. Teori organisasi yang mengklaim bahwa tidak ada cara terbaik untuk mengatur perusahaan, untuk memimpin perusahaan, atau untuk membuat sebuah keputusan. Model Fiedler. Model Fiedler menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada pendanaan yang tepat antara gaya interaksi dari si pemimpin dengan bawahannya serta sampai tingkat mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada si pemimpin. Teori sumber daya kognitif. Teori sumber daya kognitif menyatakan bahwa seorang pemimpin memperoleh kinerja kelompok yang efektif dengan membuat rencana, keputusan, dan strategi yang efektif dan kemudian mengkomunikasikannya lewat perilaku pengarahan atau direktif. Adapun pendekatan baru terhadap kepemimpinan, yang pertama itu ada teori atribusi. Kepemimpinan semata-mata merupakan suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lain. Dan ada model Likert, supervisi yang memusatkan perhatian utamanya pada aspek manusia untuk masalah-masalah bawahan dan pada pembuatan kelompok-kelompok kerja efektif. Ternyata mempunyai nilai prestasi terbaik apabila dibandingkan dengan supervisi yang hanya mengandalkan pada pengendalian tertutup dan menggunakan sistem insentif. Model Likert menyusun model 4 tingkatan manajemen efektif, yaitu pertama, para manajer membuat keputusan yang berkaitan dengan kerja karyawan dan memerintahkan untuk melaksanakannya. Yang kedua, para manajer masih menentukan perintah-perintah, tetapi para bawahan diberi beberapa kebebasan dalam memberikan komentar terhadap perintah yang diberikan. Yang ketiga, para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah dibicarakan dengan bawahannya. Dan yang terakhir, tujuan-tujuan ditetapkan dan diputuskan oleh kelompok. Dan terakhir ada teori karismatik, yaitu teori pengikut membuat atribusi atau penghubung dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang berkonotasi dengan adanya pertukaran peran pemimpin terhadap bawahan
Pada kepemimpinan transaksional ini, pemimpin mengidentifikasi hal-hal yang diinginkan bawahannya dan membantu mereka dalam meningkatkan kinerja untuk menghasilkan imbalan yang memuaskan. Adapun kepemimpinan transformal, yaitu kepemimpinan secara esensial menekankan untuk menjunjung tinggi atau menghargai tujuan individu bawahan sehingga nantinya para bawahan itu akan memiliki keyakinan bahwa kinerja aktual akan melampaui harapan kinerja mereka. Pemimpin dalam organisasi bisnis. Munculnya pemimpin bisnis. Yang pertama itu bibit yang baik, yang kedua lingkungan yang menunjang, yang ketiga pelatihan yang baik, dan yang terakhir kompensasi atau sistem penghargaan atas prestasi karyawan. Isu-isu kontemporer dalam kepemimpinan. Pertama, apakah pria dan wanita memimpin secara berbeda? Yang kedua, memimpin dengan memberdayakan. Yang ketiga, tren kepengikutan. Yang keempat, variabel tambahan atau budaya nasional. Yang kelima, pendekatan dasar biologis dalam kepemimpinan. Oke, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.